Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah sejarah pedesaan yang beranggotakan saya Sonia Rehinta Matanari, saya Risma Juniati Tambunan, saya Weni Baruni. Nah, jadi di sini sekarang kami akan melakukan mini riset di Desa Baruara, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba. Jadi kami akan menelusuri tentang sejarah, demografi, dan juga aktivitas sosial yang ada di Desa Pertanian Baruara, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba. Selamat menyaksikan! Desa Baruara adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Nah, desa ini memiliki nilai historis dan budaya yang kuat, terutama sebagai salah satu kampung halaman utama marga Tambunan. Nah, salah satu marga Batak Toba yang berasal dari keturunan Raja Tambun. Nah, ini merupakan Tugu Raja Tambun. Nah, desa ini dipercaya sebagai kampung halaman dari keturunan Raja Baruara, salah satu anak dari Datu Tambunan Toba yang merupakan cucu dari Raja Tambun. Nah, Raja Tambun sendiri ini adalah salah satu anak dari Raja Silai Sabungan, leluhur utama sejumlah marga Batak. Nah, dari garis keturunan inilah marga Tambunan berkembang dan menyebar, namun tetap menjadikan Desa Baruara sebagai titik sentral sejarah dan identitas mereka. Nama Baruara berasal dari nama Raja Baruara yang menetap dan membuka pemukiman di daerah sini. Nah, disinilah kemudian lahir keturunan-keturunannya yang menjadi bagian penting dari penyebaran marga Tambunan di kawasan Baligi dan sekitarnya. Mayoritas penduduk Desa Baruara berasal dari suku Batak Toba. Raja Tambun memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Tambun Mulia, Tambun Saribu, dan Tambun Marbun. Nah, dari keturunan Tambun Holing, anak dari Tambun Mulia ini lahirlah 3 tokoh penting, yaitu Raja Ujung Sungai, Tuan Pagar Aji, dan Datu Tambunan Toba. Nah, Datu Tambunan Toba ini kemudian memiliki 3 anak, yaitu Raja Baruara, Datu Gontam atau Lumban Pea, dan Raja Parsiganti atau Lumban Gaul. Nah, dari Raja Baruara inilah yang menjadi leluhur utama masyarakat di Desa Baruara. Ini merupakan tugu dari Raja Tambun. Nah, di sini banyak ukiran-ukiran yang berada di sejumlah sisi dari tugu ini. Kemudian ini merupakan salah satu tugu yang berada di daerah Pagaraji yang disebut dengan Tugu Tuan Pagaraji atau disebut juga dengan Tugu Parhobasan Sopor. Dan inilah merupakan Tugu Opu Raja Baruara Tambunan yang menjadi ikonik di tengah-tengah gereja Baruara. Desa Baruara tidak hanya penting secara genealogis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam sejarah dan budaya marga Tambunan. Nah, desa ini dikenal sebagai pusat penyebaran agama Kristen di wilayah Baligi. Nah, berikut ini merupakan rumah dari Raja Paduan Alam Tambunan. Dengan adanya gereja HKBP tersebut, masyarakat pun mulai menerima sakramen baptisan. Nah, orang pertama yang dibaptis saat itu adalah Raja Paduan Alam Tambunan. Dengan adanya ajaran Kristen di Desa Baruara, ini mulai menciptakan suatu kebudayaan baru, yaitu orang yang meninggal dimasukkan ke peti, bukan lagi langsung dikubur dan bersentuhan dengan tanah. Nah, berikut ini adalah kuburan dari Raja Paduan Alam Tambunan. Ini merupakan peti atau jasad dari Raja Paduan Alam Tambunan. Sebelum kematian Raja Paduan Alam Tambunan, dia terlebih dahulu sudah menyiapkan peti mati untuk dirinya sendiri. Di sebelah kanan dari peti mati Raja Paduan Alam Tambunan ini merupakan peti mati dari ayah dan ibu raja tersebut. Nah, ikoniknya petinya ini ada semacam ukiran
yang menandakan bahwa itu suatu yang sakral. Dan untuk peti pertama, Raja I hutan ini terbuat dari pohon aren. Berikut ini merupakan kantor kepala desa Barwara, yang dimana pemerintahan desa Barwara merupakan bagian dari sistem pemerintahan tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Strukturnya itu dimulai dari kepala desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, serta sekretariat desa, dan kepala dusun atau kadus. Ini merupakan gereja HKBP Resort Tambunan Barwara yang pada waktu dibangun pada tahun 1891 yang menjadi satu simbol penting dalam perkembangan agama Kristen di daerah ini. Gereja ini diresmikan oleh Paulus Namensen dan Tuan Stentier pada tahun 1931 dan telah mengalami beberapa renovasi sejak saat itu. Desa Barwara terdiri dari 8 dusun, yaitu Simpang Tolu, Batu Bara, Gala-Gala, Huta Galung, Luban, Onan, Pagaraji, Pulu Godang, dan Sisandi. Berikut cuplikannya. Berikut merupakan data desa di Desa Barwara. Masyarakat tidak terlepas dari tradisi atau kebudayaan, begitu juga dengan masyarakat di Desa Barwara. Tradisi didapatkan dari nenek moyang dan diturunkan ke generasi dan generasi berikutnya. Ini merupakan penampakan mual atau air raja yang pada waktu itu merupakan salah satu bentuk irigasi untuk keberlangsungan hidup bagi masyarakat desa di Barwara, baik untuk pertanian maupun untuk air yang diminum. Tradisi-tradisi dalam kebudayaan masyarakat desa Barwara contohnya adalah Marsidapari. Nah, Marsidapari ini sendiri adalah bentuk gotong royong yang khas pada masyarakat Batak, khususnya Batak Toba, yang dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu dalam pekerjaan seperti bercocok tanam, panen, atau kegiatan adat lainnya. Kemudian, desa ini sendiri juga menerapkan gotong royong saluran irigasi atau bondar sagodang.
di mana gotong royong atau saluran irigasi Bondar Sagudang ini merupakan bentuk kerjasama masyarakat di Desa Baruara untuk menjaga dan memperbaiki saluran air yang mengalir ke sawah-sawah warga. Nah, kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, biasanya melibatkan seluruh warga yang memiliki lahan pertanian yang bergantung pada aliran air dari Bondar Sagudang. Desa Baruara ini merupakan desa pertanian yang lebih banyak menanam padi serta jagung serta coklat. Bisa dilihat dari video berikut ini. Kemudian ada namanya tradisi Maok Kalholi, yaitu menggali tulang atau memindahkan tulang belulang. Nah, upacara ini dilakukan untuk membongkar makam leluhur dan mengumpulkan tulang belulang mereka untuk dipindahkan ke tempat yang dianggap lebih layak, biasanya ke dalam sebuah tugu atau batu martir. Ini merupakan proses untuk menghormati leluhur, menjaga garis keturunan marga, dan memperoleh keberkahan. Proses Maok Kalholi ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan ritual, penggalian makam, pembersihan tulang belulang, hingga pemindahan ke tempat baru. Mungkin itu saja dan sampai jumpa di video berikutnya. One is the loneliest number that you'll ever do.